Jordi Wehrmann mengaku siap bela timnas Indonesia. Erick Thohir siap bangun federasi emas skuad Garuda. Striker yang layak Sintayong andalkan di FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terinspirasi dari Jerman, Erick Thohir siap bangun generasi emas timnas Indonesia. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menjajaki kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB. Sebagaimana diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu telah tiba di Jerman pada Rabu kemarin. Erick Thohir diketahui datang bersama Waketum PSSI yakni Zainuddin Amali. Demi percepatan pembangunan sepak bola nasional, pria yang akrab disapa ET ini juga bakal mendatangkan Direktur Teknik Timnas Indonesia asal Jerman. Menariknya, Erick Thohir juga mengincar kerjasama dalam hal youth development demi mencetak generasi emas skuad Garuda. Ada beberapa kerjasama yang akan kami lakukan bersama Jerman. Seperti halnya dengan Jepang, kami ingin membangun benchmarking sepak bola baik timnas ataupun liga. Pemain U16, U17, atau U20. Kalau liga berhenti, pemain yang sudah terseleksi kami berangkatkan ke Jerman selama 1 bulan untuk bertanding. Kemudian balik lagi. Ucap Erick Thohir. Pria berusia 53 tahun itu sebelumnya telah bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan garis besar percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dia menyebut ada 4 komponen yang mesti dikerjakan bersamaan. Keempat komponen itu diharapkan bakal membentuk skuad timnas Indonesia jauh lebih garang. Setelah itu, infrastruktur termasuk training center yang ada di Nusantara dan yang dibangun pemerintah serta 22 stadion juga akan direnovasi untuk VAR dan segala macamnya. Bahkan PSSI juga bertekad membuat program berkelanjutan untuk mengirim tim-tim ke luar negeri. Untuk menunjang hal tersebut, Erick Thohir menegaskan akan mencari sumber dana lain. PSSI mengaku pihaknya tak ingin lagi hanya mengandalkan pemerintah dan ingin lebih mandiri. Striker yang layak Sintayong andalkan di FIFA Matchday. Pertama, Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan sempat muncul sebagai alternatif lini depan pada agenda FIFA Matchday melawan Curaçao pada September 2022. Saat itu penyerang Bayangkara FC tersebut mencetak 1 gol dari 2 laga. Kepercayaan yang diberikan Sintayong pun berlanjut di Piala AFF 2022. Striker 26 tahun tersebut menjadi salah satu pilihan utama di lini depan. Hasilnya, Dendi bisa mencetak 2 gol dari 6 laga. Bahkan pada 2 laga melawan Burundi pada Maret lalu, dia juga mencetak 1 gol dan 1 assist. Catatan apik tersebut masih akan membuat Dendi Sulistiawan menjadi opsi utama. Kedua, Stefano Lillipali. Posisi sebagai penyerang tunggal memang bukan peran natural yang dimiliki Stefano Lillipali. Namun ada sejumlah alasan yang membuat Sintayong bisa memberikan kepercayaan kepada striker Borneo FC tersebut. Sebab Lillipali merupakan salah satu pemain senior di timnas Indonesia. Dia menjadi kolektor caps terbanyak dengan 29 pertandingan. Jumlah ini hanya kalah dari Farudin Arianto yang sudah 53 kali bermain. Menariknya, pemain kelahiran Belanda itu juga bisa diplot sebagai penyerang dengan fungsi false nine di lini depan. Sebelumnya, tugas semacam ini pernah dipercayakan kepadanya pada kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Ketiga, Dimas Derajat. Setelah absen cukup lama, Dimas Derajat akhirnya bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday melawan Burundi pada Maret lalu. Dia memang hanya bermain 1 kali dan belum mencetak gol. Namun penyerang berusia 26 tahun itu masih menjadi salah satu opsi terbaik yang dimiliki Sintayong. Sebab setelah pulih dari cedera, Dimas Derajat sudah mulai memperlihatkan performa terbaiknya. Pada putaran kedua Liga 1, striker asal Gresik, Jawa Timur ini
juga sukses menyumbangkan 2 gol dan 2 assist dari 10 penampilannya. Siap bela timnas Indonesia, Jordi Wehrman beri pengakuan. Fakta menarik datang dari pemain keturunan Jordi Wehrman yang mengaku siap untuk membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, sejatinya nama Jordi Wehrman sudah ramai dibicarakan sejak Februari 2022. Saat itu Jordi Wehrman bersama Emil Audero menjadi 2 nama yang center bakal dinaturalisasi. Diketahui, Jordi Wehrman memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang kakek dan neneknya asli kelahiran tanah air. Dikutip dari sebuah podcast, Wehrman mengaku sempat dihubungi oleh Sintayong, namun batal menjalankan proses naturalisasi lantaran disibukkan dengan agenda lain. Saat itu Jordi Wehrman yang berstatus sebagai pemain klub kasta tertinggi Liga Swiss yakni FC Luzern sedang sibuk bernegosiasi dengan ADO Den Haag untuk hengkang sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim panas 2022. Ia pernah dihubungi PSSI. Saya juga pernah mengobrol dengan pelatih Sintayong melalui video call. Namun masalahnya waktu itu saya sedang proses pindah klub lain di Belanda. Saat itu saya terlalu sibuk mencari klub baru. Dan awalnya berpikiran baru fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru. Ucap Jordi Wehrman. Ketika ditanya apakah siap membela timnas Indonesia jika mendapatkan tawaran lagi dari PSSI, pemain yang kini membela ADO Den Haag itu mengaku siap. Bahkan Wehrman siap memberikan yang terbaik jika nantinya menjadi WNI dan dipercaya membela timnas Indonesia. Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar. Saya ingin membanggakan Indonesia. Lanjut Jordi Wehrman. Menariknya, kesempatan tersebut akan terbuka lebar bagi Jordi Wehrman. Pasalnya, saat ini PSSI dikabarkan sedang gencar mencari pemain keturunan Grade A yang dapat membantu skuad Garuda untuk berprestasi di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.